Zaman saya Orde Baru tidak ada ongkos. Tidak ada ongkos. Bahkan kita dibiayai untuk itu ya dulu ya? Iya. Untuk kampanye kayak atribut, biaya bukan duit loh ya. Iya. Ya istilahnya sudah dibuatkan. atribut, semua disiapkan. Bahkan ada semacam uang jalan juga untuk bensin. Partainya kan. Jadi lebih enak menjadi politisi zaman dulu ya dari. Ya kalau saya jujur, saya katakan lebih bagus politisi zaman Pak Harto. Tuku gelas nang andalas mangan ketan kok nggo telenan. Cakep. Anggota dewan iku wonge akas-akas apa maneh nek wayahe tanda tangan. Mantap. Ya, menjadi wakil rakyat atau sering disapa menjadi anggota dewan ini pada hakikatnya adalah tugas mulia ya. Bahkan tidak banyak orang tahu bahwa bila Anda telah terpilih dan berkesempatan duduk di kursi berputar, menandakan Anda berkesempatan besar untuk masuk surga. Tapi ternyata wakil rakyat ini pada hakikatnya adalah para calon penghuni surga, tapi semua berprosesnya. Nah, untuk itu makanya hari ini seperti biasa, dulur kita akan ngobrol-ngobrol dan seperti biasa juga ada tamu kita yang luar biasa, seorang yang sudah sangat berpengalaman di dunia politik, seorang aktivis, legend lah. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa dan kita perkenalkan tamu kita kali ini ada Bapak Freddy Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ana. Mantap. Sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Yang penting tetap spirit. Iya, rambutnya masih tetap putih kayaknya. Masih tambah putih. Awalnya masuk hitam. Iya. Makin hari makin. Dulu masih muda, berat badan berapa, Pak? Saya dari ulat umurnya, usia berapa? Oh ya, 35 lah, 35. Kalau 35, berat badan saya sekitar 50 kilo. 50? 50. Serius? Iya, 30. Hari ini berapa? Karena saya dulu kan mantan atlet, saya kan muda kan atlet. Dulu SMA saya termasuk mewakili SMA saya untuk lomba atlet. Ya, alhamdulillah, saya juara 2 untuk Jawa Timur. Biasa. Hobi saya basket. Menang. Nyebrang Selat Madura sudah 2 kali. Waktu hari Armada Timur dulu saya ikut lomba. Jadi ternyata kalau melihat sekarang kan gendut gitu ya. Tanya ke Pak. Nah ini mungkin karena proses ya. Iya, usia ya. Tapi alhamdulillah saya masih olahraga. Tiap pagi minimal 30 menit, 1 jam saya jalan kaki. Oke. Nah, ada waktu masih basket lah. Iya. Dulur, Pak Freddy ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Dan beliau ini sudah beberapa kali menjadi anggota dewan atau wakil rakyat. Nah, kira-kira seperti apa? Kita akan mencoba mengeksplor atau ya mengulik-ulik seperti apa beliau dari dulu sampai sekarang dan kenapa kemudian memilih politik sebagai jalur untuk kehidupannya sampai hari ini. Nah, jangan kemana-mana. Tentu kita masih akan bersama di YouTube kita kali ini. Nang celaket nggawa pickup mangan roti di kancane cewek. Sat setuat-tuat iki podcast interupsi re. Tepuk tangan ya dulu. Pak Freddy dulu apa yang menjadi kemudian memicu Anda untuk masuk di dunia politik seperti sekarang ini? Jadi dalam konteks dunia politik hobi ya. Hobi yang memang saya tekuni sejak saya muda. Saya ini sejak muda tuh senang gaul. Nah, gaul ya berteman gitu. Baik di Karang Taruna, di Pramuka. Satu ketika saya masuk di perguruan tinggi, awal perguruan tinggi, saya masuk angkatan tahun 77. Nah, 78 itu kebetulan pas sedang umum MPR. Saya anggota Badan Perwakilan Mahasiswa waktu itu di Fakultas Hukum Badan Surabaya. apa, Pak? Badan Perwakilan Mahasiswa. Oh, Badan Perwakilan Mahasiswa. Surabaya. Satu ketika saya ini diajak oleh teman saya yang kebetulan namanya Tommy Pakci. Fred,
nanggutku ulang tahun ya, namanya ulang tahun seneng Pak, Oh cuma iya, gratis makan kan. gratis, Nah, kesana, mahasiswa. aduh, ternyata kok beralih ke satu tempat, ternyata sudah tokoh-tokoh senior saya itu sudah datang semua. Akhirnya mendesain tentang penolakan NKK BKK. NKK. Normalisasi kehidupan kampus. Badan dari kampus itu satu. Ya, saya akhirnya mau nggak mau masuk dalam lingkungan mereka. Nah, ternyata memang keinginan teman-teman menolak kebebasan kampus yang sudah dibangun selama ini dengan kebijakannya Pak Dr. Yusuf pada waktu itu oleh mahasiswa. Nah, salah satu saya yang dilibatkan oleh senior saya itulah menghilangkan. Akhirnya saya harus berurusan dengan aparat ya, waktu itu adalah Pak Kota Nasda. Ya sudah, ya ada yang teman-teman yang sempat mendekat sekian lama ya, termasuk saya ini sempat diintegrasi juga. Nah, disitulah saya apa istilahnya dimotivasi ya oleh salah satu perwira militer waktu itu, namanya Letnan Kolonel Sugiarto, almarhum sudah. Kau daripada menjadi politisi jalanan, wis melok politik bisa. Nah itu pilihannya hanya 3 waktu itu. Golkar, P3, dan PDI. Nah teman-teman yang masih punya prinsip, mereka nggak mau. Terus pokoknya akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, ini satu kebijakan yang memang saya harus beraktivitas. 78 inilah mengawali saya berpolitik. Saya akhirnya gabung dengan Golkar pada waktu itu. Di awal-awal deklarasi AMPI, Angkatan Muda Indonesia. Waktu saya masih apa istilahnya masih ya simpatisan lah. Saya belum menjadi pengurus di Golkar, sudah pengurus. Itu akar rumput lah. Ya, menjadi proses itu. Nah, itu menjadi awal daripada saya di Golkar, di politik. Nah kemudian begitu saya masuk naik ke dulu saya tetapen ya di tahun 80 pada waktu itu saya didaulat teman-teman. Fred, awalnya Fred, ketua senat mahasiswa, wis liane aja lah gitu. Nah waktu itu pilihan senat keras memang, ketua senat sampai ya teman-teman lah, ada dari kelompok ini ya saling berebut gitu. Akhirnya ribut bertingkai, rame. Saya sebenarnya nggak nyalonkan. Saya 80 itu awal saya juga aktif di Resimen Mahasiswa. Saya sebagai wakil komandan Resimen Mahasiswa, komandan Satuan Menwa 18 Kota Surabaya. Nah karena ribut itu deadlock, sudah saya prihatin pilih ketua senat yang geger atau saya duper. Tapi ada dinamika dalam demokrasi, pembelajaran demokrasi. Nah awal itulah akhirnya saya didaulat. Terus awal mereka maju, ya nggak apa-apa. Kalau awakmu dukung saya, ya sudah semua saya rangkul. Itu jiwa saya rangkul semua. Tanpa kecuali. Selama 2 tahun saya memimpin Senat Mahasiswa Kota Surabaya, ya tidak ada problem yang menimbulkan gejolak atau apa, nggak ada. Bahkan didorong teman-teman, lanjutnya terus yuk kayak soleh, berong-rong tahun. Akhirnya itu yang mengawali saya. Ya saya akhirnya di organisasi Ketua Senat Mahasiswa Kota Surabaya, akhirnya dinamika di dalam kehidupan kampus sangat harmoni, tidak ada gejolak, berantem nggak ada. Saya memang orang terbuka ya. Apapun kebijakan yang saya lakukan, selalu saya bicarakan dengan seluruh pengurus. Ini mengawali saya membangun demokrasi di dunia mahasiswa. Berhenti dari Ketua Senat Mahasiswa, waktu itu saya sudah tingkat 5, tingkat terakhir kan Simtenamen. Saya didaulat lagi, wes Fred, awaknya Fred, ketua BPM gitu. Loh, akhirnya jadi eksekutif, akhirnya menjadi legislator, ketua legislator kampus. Saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi nggak berartinya ngerangkep komandan Menwa Surabaya. Nah setelah itu saya dipercaya sebagai asisten 1 sampai kepala staf Menwa Mahasiswa Jawa Timur. Dan saya bersyukur bahwa semua dinamika kehidupan kampus itu tidak seberat apa yang saya bayangkan ya. Karena ya intinya satu, membangun demokrasi secara terbuka. Itu prinsip saya. Dan itu terbiasa saya orangnya apa adanya. Ini menjadi awal. Nah, kemudian setelah saya
lulus tahun 85, 87 itulah mengawali saya menjadi pengurus Partai Golkar Jawa Timur, dan awal saya juga sebagai caleg pada waktu sistemnya sistem tertutup ya. Ya Pak, saya ngantri gitu. Ya tahu diri saya. 87 caleg, 92 caleg, 97 caleg, terus pas reformasi pemilu dipercepat 99 caleg, 2004 caleg, 2009 saya baru jadi. Jadi proses bahwa jabatan itu tidak sekonyong-konyong ya. Mohon maaf kalau tadi Mas Anang sampaikan, sekarang kok modelnya kok karbitan ya. Ya tinggal dari sisi melihat. Kalau saya berproses, jujur saya berproses. Berproses itu. Dan saya pengurus Golkar itu sudah mulai 87 sampai tahun 2022. 2022. Memangnya selama gitu. selama kemudian pada proses perjalanan itu hanya konsentrasi di organisasi atau juga punya pekerjaan atau kegiatan lain? Saya muda ya, saya tidak pernah mensia-siakan waktu ya. Saya memang ya bukan anak pejabat ya, saya anaknya ya pensiunan ya. Apalagi saya punya cita-cita ya, masa saya tidak bisa jadi sarjana gitu. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan saya dalam kuliah, saya bekerja. Saya nyambi kerja di pelabuhan sana. Ya, oh ya? Saya kerja di pelabuhan ya, ngawasi bongkar muat barang yang ada di kapal-kapal gitu, saya ngawasi. Itu umur berapa? Saya waktu itu ya masih relatif muda ya, umur 21, 22, sampai 20 tahun 20 lah, 22. Saya jujur, bukan saya sombong ya. Tahun 81 saya memberani diri, masih bujang waktu itu, saya berani beli rumah. Beli rumah? Iya, rumah saya di Sukomanunggal 9. Waktu itu saya masih tahun 81 ya, 81 umur saya sekitar 23, 24. Saya beli rumah di Darmo Satelit, alamat Jalan Sukomanunggal Jaya 10, nomor 15. Sekarang dibeli teman saya. Nah, saya in-house ya. Kalau saya nggak berani ngutang, saya nggak mungkin. Nah, ini saya beranikan dengan saya ngutang itu, saya akan kerja keras. Aktivitas organisasi yang berjalan, studi alhamdulillah saya selesai. Ya sudah, prinsip itu waktu nggak sia-siakan lah. Samping itu, saya ngajar. Ngajar juga? Ya, saya sempat pas sarjana, awal sarjana ya, bahkan belum sarjana, saya bekerja di salah satu perusahaan komputer ya, IR dulu itu, yang salah satu yang mengolah tentang evaluasi tentang Eptanas itu untuk dekat SMP SMA, saya kerja di situ ya, dan dia juga salah satu distributor daripada perusahaan komputer ya dari Amerika waktu itu. Nah, kesempatan saya pelajari. Dulu ada namanya Bolstar, Davis Lotus. Nah, akhirnya saya tuh ahli di 3 bidang itu. Nah, itu yang saya pakai, saya ngajar di beberapa sekolah-sekolah SMK, SMA, bahkan privat. Jadi waktu itu sudah guru lepas lah namanya. Ya, LB lah, kalau saya LB. Nah, itu mengawali saya sebagai seorang dosen. Nah, kemudian setelah saya lulus sarjana, saya juga nyambi kerja jadi dosen. Dulu kuliahnya di mana? Saya S1 di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Kemudian S2 saya sama S3 saya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ubaya dan UNER. Dan UNER. Alumni UNER. UNER, yang S2 S3 UNER. Berarti masih satu sama Bu Khofifah berarti ya? Lah, Khofifah visit. Kalau dilihat secara umur, Khofifah junior saya, termasuk di KNPI. Saya di KNPI itu tahun 80, mulai zamannya Pak Profik Sukodelego ya, dulu kantor masih jalan Pak Surahmat sampai Pak Bambang Iwuntono, terus Bambang Usmedi. Tapi Anda ini kan lebih terkenal dari Ubaya daripada UNER-nya. Lah, karena aktivitas saya banyak di Ubaya waktu itu. Ketua Senat, Ketua BPN, Wadan Menwa, Komandan Menwa, terus berbagai aktivitas lah. Apa jenengan yang termasuk membawa gerbang Ubaya ke Golkar? Oh, justru bukan. Bukan ya? Yang bawa gerbang ke Golkar justru guru saya, Pak Anton Priatno. Pak Anton. Nah, Pak Anton itu adalah, saya sangat simpatik pada beliau. Beliau masih muda, sudah anggota DPRD provinsi. Nah, beliau yang mengawali, ya istilahnya mengajak kami. Nah, terus tahun 80 saya mengikuti pendidikan kader karakter des karakter des Golkar. Itu saya seangkatan dengan almarhum
Fajar Siahaan dulu terakhir ngambil pajak itu. Pak, kalau melihat perjalanan jenengan ini luar biasa ya, pergerakan iya, organisasi iya, kerja juga iya, semuanya bisa berjalan dengan sama-sama lah. Apa sih nikmatnya kok kemudian tetap bertahan di politik? Padahal kan dulu juga sudah kerja, sudah jadi dosen segala macam kan, sebenarnya ya sudah cukup sibuk lah kalau seperti itu. Jadi gini, kita tahu dalam politik, kan saya katakan bahwa dunia politik adalah hobi, bukan pekerjaan buat saya. Hobi? Kalau orang tanya pada saya sekarang, Pak Roy kerjanya apa? Saya masih dosen. Saya masih ngajar. Saya masih ngajar di Widyasukma gitu. Boleh ya? Kalau boleh, sebagai tenaga fungsional boleh. Saya bukan jabatan struktural, saya nggak punya. Saya fungsional ya. Bahkan saya di Badan Diklat sekarang BPSDM, saya juga sering mengajar di sana juga. Gitu. Saya kira ini ada salah bentuk pengabdian dalam konteks ilmu. Jadi waktu buat saya tidak pernah saya sia-siakan. Nah, kemudian terkait masalah politik, saya hobi. Ya, politik itu bagian daripada kebijakan publik. Kita mengikuti teori klasik Aristoteles ya. Di dalam kita ini bersinergi untuk pelayanan publik ya. Baik dalam konteks perusahaan pemerintahan itu diawal dengan politik. Saya ini termasuk generasi transisi di era Orde Baru. Nah, mungkin saya udah lama di era Orde Baru saya di transisi. Kenikmatan apa yang kemudian membuat Anda mengatakan bahwa politik ini hobi? Karena bagi orang manu-manu, mancing, sepedaan itu hobi. Kan berarti ada kenikmatan tersendiri gitu. Saya bilang bukan kenikmatan ya, tapi sebagai salah satu tanggung jawab moral ya. Saya sebagai salah satu figur publik yang memang sejak mahasiswa dipercaya teman-teman organisasi, yaitu Senat Mahasiswa, terus Badan Mahasiswa dan juga Resimen Mahasiswa, ini tanggung jawab moral saya. Nah, saatnya sekarang saya dipercaya dalam konteks berpolitik yang saya saran tadi itu, daripada kamu jadi politik jalanan ya, kamu jadi politik praktis. Inilah mengawali. Jadi hobi. Makanya saya berproses menjadi seorang politik di awal tahun 78. 80 saya mengikuti pendidikan kader, kader Karangterjas ya waktu itu. Nah, baru 87 saya kesempatan sebagai caleg. 87. Nah, 92 caleg, 97 caleg, 99 caleg, reformasi toh. 2004 caleg, 2009 baru jadi sekarang. Ini amanah. Jadi Anda ini termasuk orang yang beruntung karena reformasi? Atau saya tidak, ya bukan soal untung nggak untung ya. Memang di dalam pemerintahan maupun di militer ada pola karir ya. Ya kalau Golkar kan ada kaderisasi waktu. Nah, namanya kesan kaderisasi sudah dihilangkan dengan model reformasi. Nah, ya nggak tahu ini apa dihilangkan karena kebingungan cari kader. Nah, ini saya nggak tahu sampai terpecah belah kesana kemarin juga ini salah satu. Ya, menurut saya ada satu keprihatinan gitu. Kalau terpecah belah ini kan harus ada figur yang mempersatu. Saya pernah baca dari partai yang besar di Jepang ya, Partai Liberal Demokrasi, itu partai yang sangat senior. Dia sempat mengalami dengan kondisi Golkar saat ini. Pernah ada sempalan, tetapi bagaimana figur seorang Partai Liberal Demokrasi di Jepang ini mempersatukan lagi. Jadi satu lagi utuh gitu loh. Nah ini cita saya pengen kok. Politik sekarang nggak cocok, berbeda pecah. Dan itu bukan jiwa saya. Saya bukan seorang yang gampang ngutung. Ya apa istilahnya kalau bilang itu ya gondok nggak ada lah. Dalam politik biasa lah, perbedaan biasa lah. Hari ini saya diselip teman mudah-mudahan biasa sudah. Yang penting konsistensi, pengabdian saya semua adalah dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau bilang kenikmatannya apa? Kenikmatan saya bisa berinteraksi dengan publik, itu aja. Saya bisa dekat dengan masyarakat. Bisa berinteraksi dengan publik. Nah, iya. Terus apa yang dilakukan setelah berinteraksi dengan publik? Dengan publik ya, Pak Anang tahu sendiri, saya orang yang sangat terbuka toh. Anytime kalau ada teman-teman mau ketemu, saya nggak pernah sulit ya. Apalagi pada waktu saya menjabat di Ketua Komisi Pemberantasan Hukum ya, Komisi A waktu itu. Apa aja, bebas saya. Ada demo ya saya layani. Iya dong, ada protes saya layani. Kita buka semua itu dengan diskusi dan dialog, tidak boleh menghindar. Mahal nggak kalau jadi politisi atau ikut di
partai itu? Ya, saya kira logika ya. Saya produk Orde Baru. Zaman saya Orde Baru tidak ada ongkos. Tidak ada ongkos. Bahkan kita dibiayai untuk itu ya dulu ya? Iya. Untuk kampanye kayak atribut, biaya bukan duit loh ya. Iya. Ya, istilahnya Sudah dibuatkan. atribut, semua disiapkan. Ya, bahkan ada semacam uang jalan juga untuk bensin. Partainya kan. Jadi lebih enak menjadi politisi zaman dulu ya dari. Ya kalau saya jujur, saya katakan lebih bagus polisi zaman Pak Harto. Iya. Saya harus bicara jujur. Apapun Pak Harto otoriter, ya toh, dia sangat bijak, ya toh. Saya bijak dan terarah dan terukur sama program. Walaupun pada saat itu juga ada orang bilang KKN, tapi nggak separah sekarang. Kalau sekarang boboe KKN saya bilang. Sangat oligarki gitu. Mohon maaf loh ya. Ya, artinya dulu kalau orang mau menjadi politisi atau menjadi aktivis partai itu dia apa istilahnya itu ya? Menjadi orang yang tinggal datang apa yang dia miliki, dia loyal, dia mau berjuang untuk masyarakat itu tidak juga. Saya mengalami, maka di partai saya ABG, ABRI, Golkar. Tapi sebagai ujung tombak adalah golongan. Waktu ABRI boleh kok berlayar semua, ABG semua gitu. Dan figur-figur yang direkrut oleh Golkar adalah figur tokoh-tokoh, aktivis. Saya tahu betul, bahkan Pak Harto aja menyusun kabinetnya bukan orang sembarangan. Orang-orang yang lulusan Berkeley, lulusan artinya dulu di partainya jenengan itu, orang yang masuk ke partainya jenengan itu adalah orang-orang yang memang sudah teruji di lapangan ya. Oh iya. Diseleksi melalui kaderisasi. Terus ada namanya screening, ya, ada namanya fit and proper test. Ada pembekalan. Kalau nggak lulus fit and proper test, nggak bakalan dari caleg. Nggak ada, diuji betul. Litsus ya tahu lah kalau Golkar paling anti dengan komunis. Terus sangat ketat itu screeningnya itu. Sangat ketat, apalagi kalau ada catatan hitam, kejahatan gitu, oh jangan harap. Itu Golkar gitu. Tapi kalau hanya sekedar kamu sebagai aktivis, demo pemerintah, terus kamu sadar, ya contoh kayak saya sendiri, oh diterima. Jadi Golkar itu pada era Pak Harto tidak harus setelah alergi dengan kelompok-kelompok aktivis. Banyak toh kayak Pak Abar Tanjung, ini aktivis juga. Ya toh, jadi sangat terbuka. Gitu. Dulu itu rekrutmennya kayak apa sih supaya kemudian bisa naik jenjang. Jadi Golkar waktu itu terukur ya, terukur, kemudian ya terseleksi, kemudian tidak semua aktivis Golkar pada waktu itu otomatis jadi kalau kayak enggak lah dibagi gitu. Kalau memang kamu basicnya misalkan paguyuban pengusaha tertentu gitu ya, nah itu didorong, gitu loh, didorong. Tapi kalau kamu mempunyai basic yang lebih kepada politik, yang istilahnya kemampuan secara profesional di politik, didorong juga jadi politikus, jadi anggota DPR. Jadi memang terukur betul. Nggak mikir modal ya? Nggak mikir. Nggak ada. Saya tidak pun selama caleg nggak pernah mikir. Bahkan ya bahasa saya tadi itu, saya dibekali. Anda ini kan jadi 2009. Apa itu? Jadi anggota Dewan. 2009. Ya. Tidak ada modal yang dikeluarkan. Kalau di era reformasi nggak mungkin lah. Apalagi perusahaan terbuka. Nah, kalau dulu kan perusahaan terbuka, partai terbuka. Nah kalau di perusahaan terbuka ya pasti butuh modal. Nggak mungkin. Boleh ada bocoran berapa? Ya saya ya tentunya pertama saya harus menyiapkan tentang jaringan. Jaringan saya itu kan jenengan belum jadi anggota Dewan kan waktu itu. Iya. Artinya baru paling nggak saya sudah punya modal. Saya sudah bekerja. Iya. Silakan buat pakai kurang. Oke. Jaringan kan saya pasti buat modal toh. Orang-orang saya yang saya tugasi untuk bangun jaringan ya pertemuan kan butuh logistik gitu loh. Ya termasuk di atribut, masang banner kan butuh modal. Intinya itu aja. Dulu jenengan maju sama seperti sekarang tuh, Pak. Apa itu? Dulu saya dulu kan belum profesional berbasis distrik ya, bukan perusahaan terbuka berbasis distrik, masih tertutup. Saya penugasan saya dulu di daerah Madiun sama Ponorogo. Ya, tapi setelah 2 tahun 99, saya tugaskan dulu Dapil Lamongan Gresik, bukan ujung dari 1 gitu. Setelah 2009 terus
pemekaran dapil, saya masuk di Tuban Bojonegoro. Masih ingat nggak berapa modalnya waktu pertama kali jadi anggota dewan? Saya kira relatif ya. Pada waktu itu alat peraga kan nggak semua sekarang ya. Semua kan berbasis berbasis terukur lah. Waktu itu ya. Ya saya tidak tahu pasti, dan juga ya ada sumbang-sumbang dari teman-teman, saya kira ada. Itu. Kalau pastinya saya tidak ingat ya, tapi pasti butuh modal. Sampai ratusan juta? Waktu awal saya reformasi itu enggak 22 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta? Iya. Terus itu harus 99, saya ingat. Oh, 99. Terus kemudian tahun 2004, ya saya modal kurang lebih sekitar 100-200 juta. 100 sampai 200 ya. juta. 2009, ya kurang lebih ya sekitar ya 500 juta lah. 500 juta. Ya. Itu terakhir pemilu 2019. Berapa? 2019 terus terang aja waktu itu memang ya godaan saya cukup besar. Ya, saya juga bahasa saya pasrah. Ya. Ya, modal saya tidak lebih dari tidak sampai 1 miliar. Tidak sampai 1 miliar. Tidak sampai. Saya ingat betul. Itu untuk berapa daerah itu? 2 daerah. 2 daerah. Iya. Justru yang saya bangun adalah teman-teman lama, Golkar lama yang saya bangun. Komunikasi sampai sekarang saya masih baik. Justru yang banyak memberikan dukungan saya, teman-teman lama, termasuk juga banyak yang baru-baru gitu. Ya, saya kan menyampaikan kan tidak pernah apa yang janji-janji mulu-mulu ya. Ya saya bicara apa adanya dan boleh dicek, ya sudah. Kalau bicara desa ya saya akan memikirkan tentang kemasan desa. Ya bagaimana di Undang-Undang 6 tahun 14 kan kepala desa kan juga kalau reses kan sering kami ditanyai itu ya kami harus siap menyampaikan visi misi dan argumentasi. Itu berarti termasuk tokoh masyarakat ya. Intinya kita bagaimana menyiapkan jati diri ini pada publik. Publiknya ya mohon maaf orang lain udah palsu-palsu saya enggak. Saya akan normatif. Ya. Gitu. Jaringan atau uang? Jaringan. Jaringan. Iya, jaringan. Meskipun punya uang tapi nggak punya jaringan. Iya, kalau nggak punya jaringan omong kosong. Modalmu miliatan. Kalau nggak punya jaringan omong kosong. Ya walaupun sekarang ini masyarakat sudah terkoordinasi ya, NPW nomor biro wani biro itu yang saya berarti. Makanya buat saya untuk pencalekan ke depan saya nggak tolong koyo. Ya saya tetap bangun komunikasi dengan masyarakat dan publik. Ya publik sudah tahu lah. Saya dalam jaring aspirasi ya apa yang bisa saya perjuangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga kemampuan yang bisa kami kawal sesuai dengan kebijakan yang ada di pemerintah. Ya. Jenengan ini kan berada di 2 orde baru sama reformasi. Dulu ketika orde baru paling 25 juta atau mungkin bahkan partai malah membiayai. Kalau reformasi malah yang membiayai. Ya. Nah mungkin partai sudah beda ya dulu kan sumbangan, iuran kan lancar. Sekarang kan tidak mungkin. Kaget nggak? Apa ya? Iya dulu nggak ngeluarin, sekarang jadi ngeluarin. Saya nggak kaget. Memang di dalam konteks saya memang basic saya kan hukum ya. Saya biasa membaca teori-teori klasik kayak teorinya Polybios. Dalam sistem demokrasi itu ada semacam bola berputar kayak begitu. Ya. Nah, bagaimana sekarang modelnya tirani, nanti monarki, terus kembali lagi pada sistem republik. Terus itu saya pelajari. Jadi saya kaget. Kalau sisi monarki bagaimana? Itu saya kaget. Jadi buat politis tidak usah kagetan. Sudah tergembleng sejak saya mahasiswa. Saya biasa lah karena dengan sistem demokrasi terbuat sekarang ini, ya tentu kita harus siap mental. Makanya ya saya sejalan dengan pemikiran tentang masalah demokrasinya sudah demokrasi sangat terbuka. Bahkan menurut saya sudah kebablasan. Pak, 1 miliar anggaplah seperti itu walaupun tidak sampai 1 miliar. Itu buat apa aja? Saya jelas ya, memang kita tahu kalau dulu kurs rupiah kan tidak semahal sekarang. Harga-harga karena masih murah. Kalau dulu saya buat banner per meter masih 10.000. Sekarang berapa banner? 30-40 ribu loh. Banner per meter. Ya otomatis kan mengikuti deret hitung.
Apa diukur aja itu ya, Iya. naik gitu. Kan ini gitu. Nah ini ya, terus nanti kita bentuk jaringan ya, jaringan yang di apa kami miliki. Nah angka segitu tuh Pak Anang tanya dari mana gitu. Iya. Waktu itu saya jujur aja ya, di era 2014-2019 waktu saya ketua komisi A, saya memperjuangkan bagaimana dan bakal naik. Dan saya pernah mengadakan forum sensitivitas DPRD Provinsi Indonesia datang Pak Cahyokumolo. Bahkan pada waktu itu kita juga sangat minim tentang masalah tunjangan untuk DPR. Nah akhirnya zamannya Pak Cahyo bilang ini harus kita naikkan, ini lebih halal. Jadi dulu Pak Cahyo karena background beliau adalah seorang aktivis politik yang saya kenal beliau sejak dulu di Jawa Tengah. Terus jadi Mendagri, saya sampaikan. Itu supaya butuh ongkos gitu. Makanya waktu saya ditugasi Pak Alim, Ketua DPRD, waktu mengawal dana banpol pada waktu itu, saya kira sangat rasionalitas ya. Waktu itu kami rekomendasi hanya 2.500. 2.500. Awalnya 115, saya hanya bicara provinsi ya. Terus terus satu saya ke Jakarta waktu rapat dengan jajaran terkait di Mendagri, jangan 2.500, ada yang bilang, terusan dari ya KPK ya, naikkan 10.000 aja. Tapi dari Menteri Keuangan jangan Pak, tidak semua daerah punya kemauan yang sama. Akhirnya bertahap 4 tahun ke depan 1.200, jadi 115, 200, naik 10 kali lipat. 10 kali. Nah, dulu Golkar hanya 200 juta, dapat sampai 2,5 miliar. Sekarang Pantol ya. 2,5 miliar. Sekarang 5 miliar. Saya terbuka aja ya. Nah, itu yang kami perjuangkan pada waktu tentang komisi A. Dan memang halal itu. Iya. Nah, ini bahkan sarannya sampai 10.000. Nah, inilah kalau memang ini bisa direalisasi. Ya, toh. Partai politik untuk merekrut figur-figur calon anggota DPR, saya kira sangat profesional. Dan anggota DPR tidak terlalu berat. Karena angka dana banpol itu 70% itu adalah untuk pendidikan politik. Iya. 30% untuk personal kegiatan partai. Untuk sekretariat, kegiatan sekretariat partai. Saya kira sudah sama. 2,5 miliar itu setahun. Setahun ya. Iya. Sekarang 5 miliar sekarang. Sekarang 5 miliar. Terlalu banyak ya? Iya. Golkar sekarang 5 miliar. Partai kayak PDI, PKB ya jelas 10 miliar kan ya. Segituan. Saya sangat terbuka. Itu untuk Jawa Timur. Datanya ada lah. Iya, bedanya Jawa Barat. Jawa Barat sekarang malah lebih lagi. 7.000 justru. Kemarin 5.000. Gitu loh. Makanya kemarin saya berpikir waktu saya ke Jawa Barat ada potensi, bisa dinaikkan. Boleh dinaikkan. Dan itu saya kira saran dari teman-teman dari KPK. Bahkan pakai KPK pada waktu itu matok 10.000 dan bantul itu. Harusnya 10.000. Ya, tapi karena dari pihak Menteri Keuangan, Pak jangan semua daerah kemampuannya itu tidak sama. Kalau Jawa Timur berapa? 1.200, kan 2.500. Bisa nggak dinaikkan berarti? Oh bisa. Sangat ya? Masih bisa. Tergantung nanti kesepakatan dari teman-teman anggota DPRD dengan eksekutif. Makanya kemarin kami sudah mengusulkan bisa dinaikkan 5.000. Atau paling nggak dasar 4.000 lah. Bisa. Itu bukan. Kayak DKI Jawa Barat sudah tinggi. Apalagi Jawa Timur mampu. Apalagi sekarang dengan Pilpres 33, ya toh. Otomatis keberadaan anggota DPRD memang sangat minimalis dibandingkan di periode saya kemarin. Nah, makanya yang harus di-balance adalah dana banpol. Jadi dari kunker 3 hari 3 juta, sekarang cuma dapat 500 rupiah. 500.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, apa harus syukur ya? Saya harus terima, politik buat pekerjaan kok. Iya. Kan pastinya kalau sudah seperti ini ada yang kemudian ini mulai emang tegang terus kalau gue nih. Yang menarik soal duit-duitan itu penting soalnya. Iya. Ya walaupun ini sudah panjang tapi menarik karena bicara uang ya itu ya. Ini karena anggaran dan ini kan kemudian orang yang selama ini mengeluarkan modal untuk menjadi anggota dewan. Ya realitas lah pasti pengen balik modal lah. Kalau bisa kan lebih. Itu gimana? Ya, saya logika dalam dunia politik DPR bukan pekerjaan, pengabdian. Saya tidak pernah mikir balik modal tidak enggak. Karena saya masih bilang, ya karena dorongan
tanggung jawab moral ya. Karena saya sebagai seorang aktivis, saya sudah diniati terjun ke dalam dunia politik ya, secara konsekuensi harus kita hadapi. Ya, karena saya pikir di Indonesia ini juga sudah cukup rasionalistis gitu. Tapi kalau masih beranggapan balik modal ya sudah, tanggung jawab masing-masing. Kalau saya tidak pernah berpikir balik modal. Kan ada iuran partai, ada iuran fraksi, ya semacam-macam lah, belum konstituen, dan itu kan mahal gitu loh maksudnya. Itu gimana ngolahnya? Ya, cukup, saya kan tiap bulan sudah cukup untuk TUP-nya. Ya dok. Terus setiap dapil, setiap ke dapil reses nggak ada tunjangan dari APBD. Iya dok, kan untuk konsekuen dok. Kan ini gitu. Terus belum ada kegiatan. Kalau misalkan kayak dulu ada Wasbang, Wasan Kebangsaan. Nah kan bukan duit saya, duitnya APBD. Iya dong, kegiatan Wasbang atau sosialisasi sudah disiapkan oleh Sekretariat Dewan. Ada konsumsi, akomodasi, transportasi, sudah ada semua. Kenapa perlu kita keluar duit? Enak ya sebenarnya. Apa ya? Sebenarnya enak masyarakat. Ya kita. Karena uang itu diberikan ke masyarakat. Iya pasti tuh. Oh. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya Dewan itu hanya apa ya? Amanah ya gitu ya. Boleh sedikit enggak kalau misalnya soal hibah itu gimana? Nah, soal hibah itu memang diatur di Undang-Undang 23 dan 14. Ya. Itu ada namanya bantuan langsung, hibah, bansos. Ya. Dan hibah itu memang ada aturannya ya. Bisa ke lembaga vertikal, ya kayak Forminda, bisa kepada lembaga-lembaga yang punya badan hukum. Ya sudah, nah itu kita serap melalui jaring aspirasi. Jaring aspirasi yang sudah, nah dari jaring aspirasi kita tandai tindak lanjut dengan pokir. Nah setelah dengan pokir ini, tentunya usulan itu kan tidak mungkin semuanya akan diakomodir karena tergantung pada kemampuan daerah. Nah, ya sudah apa adanya. Kita apalagi dengan sistem SIPD sekarang, ya sudah nanti setelah itu kita usulkan dari teman dewan tidak lanjut daripada reses dan juga bukan reses saja, bisa juga aspirasi yang muncul di. Besarnya berapa sih kalau untuk dewan? Aku nggak bisa ngomong ya. Kalau saya sebagai anggota biasa, ya cukup signifikan. Tapi yang jelas untuk anggota itu 10. Tidak harus gitu, tergantung kemauan daerah. Ada kalanya 5, itu bukan dalam artian plotting loh ya. Istilahnya paku. Dan saya nggak pegang duit. Saya hanya merekomendasi aja. Kalau misalnya saya anggota, saya merekomendasi aja. Nah nanti hasil usulan kami yang melalui SPD, kalau saya SPD, kalau dulu masih pendual toh, nanti dari dari dinas terkait akan memverifikasi. Prosesnya gimana sih, Pak? Karena yang ada dalam pikiran banyak orang, misalnya dapat 10 M lah kan, anggap seperti itu ya. Kan dalam pikirannya, anggota dewan ini duit kayak 10 miliar. Itu sebenarnya prakteknya kayak apa? Bentuk duit gelondongan atau seperti apa? Seperti apa? Duit itu masih ada di eksekutif, kita nggak pegang duit cash, kita hanya merekomendasi aja, gitu. Merekomendasi sesuai dengan aspirasi yang kita dapat dari masyarakat. Nah, tidak dengan angka harus 10 gitu loh. Misalkan ya tergantung, kita lihat nanti verifikasi, kan ada diverifikasi oleh SKPD ya. Verifikasi, oh ini layak dibantu 100 juta, oh ini nggak usah 50 juta aja. Yang menentukan bahwa ini layak dibantu atau tidak itu ada verifikasi dari eksekutif. Jadi bukan anggota dewan. Anggota dewan hanya memplot nominal harga. Kalau memang misalkan saya merekomendasi ke salah satu lembaga di dapil saya 100 juta misalkan. Nah, kemudian diverifikasi cocok, oh ya memang bahkan 100 juta lebih. Berarti ada kekurangan yang mereka akan tanggung. Nah, ternyata setelah verifikasi, oh nggak sampai 100. Ini hanya 55 juta. 50 juta keluar. Saya nggak bisa maksa. Jadi anggota dewan tidak pegang uang. Nggak pegang uang. Bisa menekan eksekutif supaya kemudian ini goal. Saya nggak pernah nekan. Itu apa udah nekan? Kalau saya apa aja gitu. Ya kan anggota dewan. Iya. Apa namanya ya kan termasuk nanti yang mengatur anggaran. Masa nggak bisa? Pak ini harus jadi nih Pak, gimana Pak? Nggak bisa ya. Makanya kemarin kayak saya ya, misalnya 10, tahu-tahu hanya 8,5. Iya toh, 8,5. Iya. Ya saya nggak bisa maksa.
Ada itu 8,5 alasan tuh. Ya waktu itu ada reconfoursing atau apa. Buat saya nggak ada masalah. Yang tahu secara teknis adalah eksekutif. SKP OPD. Iya. Saya nggak ada maksa. Kalau saya paksa, ada itu prosesnya gimana? Jenengan jaring aspirasi atau reses lah? Jadi ya, dari aspirasi reses, tidak reses. Bisa reses, juga reses. Kemudian semua ini saya rekap ya dari usulan mereka, akomodir, dan kemudian laporan hasil reses kepada pimpinan. Nah nanti secara kolektif dari dapil saya misalkan ada berapa anggota DPR misalnya 7, macam-macam, ada Golkar, PAN, PDI, macam-macam ini harus dikirim ke pimpinan. Ya, toh? Nah sekarang melalui SKPD. Nah itu pun bisa saya tolak, bisa saya katakan di luar reses, bisa aja di luar reses toh. Usul Pak Freddy ini saya butuh rehab kampus misalkan, apa boleh, gitu loh. Yang penting sesuai dengan schedule tahapan masuk dulu kan masih belum SIPD kan bisa sampai bulan Juli ya, Agustus baru pembahasan. Sekarang nggak bisa. Sekarang dari awal April sudah harus selesai. Gitu. Makanya aspirasi ini bisa yang hasil reses tahun sebelumnya yang belum terakomodir, yang belum terreses, lagi bisa. Tidak ada masalah. Yang penting yang menentukan tetap eksekutif melalui verifikasi. Eksekutif ya, verifikasi. Makanya kayak peristiwa kemarin saya juga nggak tahu ya sampai ya saya nggak ngerasani lah. Itu urusan mereka masing-masing lah. Tapi kalau bicara secara normatif ya itu tadi saya sampaikan. Dari hasil aspirasi dibawa di dalam laporan reses, terus kemudian muncul pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok ini terus nanti akan dikirim ke eksekutif. Proposal ya? Belum, masih SPD. Setelah selesai dilakukan verifikasi, ya toh, baru yang bersangkutan yang punya proposal ini bawa sendiri ke OPD, bukan saya yang bawa. Saya nggak pernah bawa proposal. Dulur, ya seperti yang saya bilang bahwa kita juga mempersilakan Anda yang mau UMKM yang mau berpromo di sini, silakan. Seperti ini misalnya ada Sumpiaku, ini produk makanan ringan ya. Gimana Pak Freddy? Gimana? Nah, Sumpiaku ini nanti bisa kalau Anda ingin memesan karena ini sudah mau hari raya, ini kan puasa setelah ini ya. Anda bisa nanti dapatkan nomor teleponnya di bawah ini untuk kemudian memesan. Ya, kita mendukung UMKM supaya masyarakat sejahtera karena UMKM mampu dan terbukti membuat kita bisa bertahan, perekonomian kita tetap kuat. Sumpiaku nikmat, sangat memuaskan. Ya Pak Freddy, jenengan kan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah hibah ini kemudian hanya di dapilnya jenengan atau seperti apa? Bisa lintas dapil? Jadi gini, kita tahu bahwa saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi aspirasi itu bukan hanya tergantung pada reses di dapil, tetapi skala prioritas memang dapil. Ya. Skala prioritas. Sebelum terakhir, Anda ini kan dikenal sebagai vokalis di Dewan dulu. Enggak. Sekarang kok duduk tenang ini, ada apa ini? Jadi ini ya, saya tidak vokal ya. Makanya saya bilang parli bicara. Kalau anggota DPR tidak bicara, bukan parli. Parlemen DPR ada parli. Itu bahasa Yunani. Makanya kalau ada sesuatu yang pandang memang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak sesuai dengan regulasinya, ya apa tidak boleh saya bicara. Berpendapat toh. Nah, dan saya kira sampai terakhir kemarin walaupun saya nggak punya jabatan, nggak punya jabatan, keberadaan PLH sama Heru, saya kurang apa? Saya datangkan baik-baik Heru saja ngomong, kayak gini. Enggak, gubernur. Aku juga gubernur. Ini terjadi sesuatu yang timbul. Akhirnya saya buat satu kajian, 7 lembar saya buat. Kan saya bagi teman-teman tuh, semua dasar buat saya sok pinter enggak. Saya ingatkan, akhirnya menjadi benar tuh. Akhirnya tim dari Mendagri turun, inspektorat, dirjen turun, dan memang tidak boleh. Nah, kevokalan saya macam-macam ya, karena ya itu tadi. Sekarang kalau nggak vokal, memang
ya apa ya? Kemudian saya nggak punya jabatan, saya kira ya sama aja kalau teman-teman media ke saya tetap komentar dong sesuai dengan apa? Dengan kompetensinya. Nah kemarin memang pandemi kan cukup lama, ya mungkin suara saya juga tidak baik dengan. Berarti kalau mau keras atau mau vokal harus jadi pejabat dulu dong? Ya enggak dong. Enggak juga? Enggak harus. Enggak harus ya? Iya, orang berpendapat itu tidak harus menjadi pejabat. Iya. Selama kita tahu, argumentasi kita jelas, sesuai dengan norma atau akidah yang benar, keyakinan kita, lakukan. Enggak apa-apa. Iya, iya. Tapi bukan terus istilahnya asal bunyi, karena ada dasar ya. Ya kita malu kalau terus nanti pertentangan malu. Biasalah. Perbedaan biasa. Walaupun sekarang saya sering beli anak-anak, wah Pak begini ya terserah. Dia mau diri saya. Apa terserah, tapi saya punya pendapat biasa. Dalam dunia demokrasi perbedaan itu biasa. Tidak harus sesuatu yang memang harus berbeda. Gitu. Terakhir Pak Freddy, jenengan kan merasakan bagaimana masa Orde Baru dan mana masa reformasi. Reformasi itu terjadi kan karena ingin ada perubahan yang lebih baik. Sudah benarkah hari ini reformasi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat? Jadi saya melihat saya pribadi ya, saya setuju dengan ada perubahan. Kalau stagnan selama panjang saya kira juga nggak baik. Tapi perubahan sekarang ini menurut saya sudah kebablasan. Kebablasan nggak terukur. Yang saya agak prihatin sekarang ini bukan menganggap bahwa saya paling baik, paling benar, tidaklah. Nah, dunia sekarang sudah akan terbuka. Makanya terukur. Ya, itu harus dilakukan. Sekarang kan apa yang terjadi? Semua melakukan sesuatu yang dengan cara kekerasan ya saya sedih. Ya, atau kayak kemarin kejadian putranya salah satu pejabat pajak. Ini kan bibit-bibitnya nggak baik. Ya, toh saya sebagai orang tua ya. Kalau sampai anak kebablasan, anak semena-mena, bukan pamer kekayaan loh ya. Itu urusan lain lagi. Ini sudah bibit-bibit yang tidak baik. Karena apa? Kita sebagai seorang praktisi, ya toh, walaupun di dalam forum politik maupun DPR karena kita berdebat keras, perdebatan itu jangan sampai menimbulkan fisik. Kita perdebatan itu harus diargumentasikan sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Kalau Rocky Gerung begitu. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya kalau misalkan saya berpendapat terus di telekung teman-teman soal ini, ya tidak apa, saya nggak tersinggung. Jangan sampai membuat amarah, nggak ada. Nah, kalau dulu saya dibilang vokal, saya kira enggak lah. Memang saya berpendapat. Dan saya berpendapat tidak asal asbun, tentu dengan berbagai masukan, pendapat, dan saya dengar dari beberapa pihak itu pernah saya alami dulu. Gitu. Jadi sekali lagi ya. Politik itu tadi, apalagi politik sudah di parlemen, parli bicara. Makanya para politisi yang di parlemen bicaralah sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Iya. Nah, berarti yang tidak bicara karena tidak hobi gitu Pak ya? Ya, Anda bisa menilai. Kalau saya menilai selatan ya apa sih? Hobinya tidak bicara, hobinya ya hobi lah ya. Hobi ya dong. Hobinya diskusi. Karena nggak berubah Mas Anang. Pokoknya saya mulai mahasiswa sekarang ya sudah. Kayak saya apa adanya gitu. Iya, dan saya orangnya sangat terbuka. Tidak ada sesuatu yang yang sampai saat itu nggak ada. Iya. Ya, yang penting nggak hidup. Ya kayak hidup saya mulai masuk ya begini sudah. Iya. Freddy Purnomo, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak matur nuwun ya. Sudah. Terima kasih ya. Ini Mas Anang, banyak acara ya, tapi kita paksa untuk kita kesini dan beliau menyempatkan diri. Banyak sekali acaranya. Yang penting ya itu tadi solidaritas, ya toh, keberagaman, terutama amanah, di mana kita duduk dalam satu institusi. DPRD ini kan sudah milik bersama. Ya kita jaga, kita kawal bersama lah, terutama untuk membawa nama baik Jawa Timur di publik. Itu aja bersihkan. Berbeda apapun juga monggo lah. Biasa. Ya. Yang penting korupsinya berhenti. Ya, saya setuju. Matur nuwun Pak Freddy. Terima kasih Mas Anang, terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur nuwun, kita jumpa lagi di podcast kita mendatang. Instruksi Rek. Tepuk tangan.